Siang itu, matahari Banten terik, menyoroti hamparan tanah yang mulai memanas. Jalanan yang biasanya dipenuhi suara riuh para pedagang dan pembeli kini sunyi, hanya angin sepau-sepa yang mengusir rasa gerah. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang kiai tua bernama Kiai Abdul Jamil duduk bersila, matanya terpejam, berpikir dalam. Tubuhnya yang ringkih tidak lagi muda, namun wajahnya penuh dengan ketenangan. Beberapa orang yang datang padanya datang dengan berbagai masalah kehidupan yang sulit dihadapi, dan Kiai Abdul selalu mampu memberikan jawaban yang menenteramkan hati mereka. Namun hari itu berbeda. Hari itu, sebuah perintah datang dari kekuasaan yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat ditolak, meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang kepadanya sudah digariskan oleh Tuhan. Kiai Abdul Jamil, yang terkenal karena kepemilikan ilmu kebal yang diwariskan oleh leluhurnya, telah menjadi target dari sekelompok oknum polisi. Mereka tak lagi melihatnya sebagai seorang tokoh spiritual yang dihormati, tetapi sebagai ancaman bagi kekuasaan yang mereka miliki. Ilmu kebalnya yang tidak tertandingi di kalangan para pendekar dan orang-orang berilmu, menjadikannya sosok yang sulit dijangkau. Namun itu justru yang membuatnya menjadi musuh bagi mereka. Tengah hari itu, kabar bahwa Kiai Abdul akan diambil hidup-hidup oleh aparat kepolisian menyebar ke seluruh penjuru desa. Keputusan tersebut datang langsung dari pihak berwenang yang merasa keberadaan Kiai Abdul Jamil sudah mengganggu stabilitas mereka. Berita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya sampai juga ke telinga sang kiai. Namun, Kiai Abdul hanya menganggukkan kepala, seolah tidak terkejut sedikit pun. Ia sudah tahu bahwa masa-masa seperti ini pasti akan datang. Di luar rumahnya, terdengar suara sepatu bot berderap. Puluhan polisi berseragam lengkap berdiri di halaman depan, sebagian memegang senjata api, sebagian lainnya memegang cambuk dan pedang. Mereka datang dengan tujuan jelas, menangkap Kiai Abdul Jamil dan memenjarakannya, atau lebih buruk lagi, menghukumnya dengan pancung, sebuah hukuman yang sudah ditetapkan oleh mereka. Kiai Abdul tidak merasa takut sedikit pun. Di dalam dirinya ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh mereka. "Apakah Anda Kiai Abdul Jamil?" Suara seorang polisi yang tampaknya menjadi pemimpin mereka menggema di udara. Kiai Abdul membuka matanya perlahan dan berdiri. Wajahnya penuh ketenangan, tidak ada sedikit pun rasa gentar. Ia mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia yang dimaksud. "Ya, saya Kiai Abdul Jamil. Apa yang kalian inginkan?" Jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Pemimpin polisi itu melangkah maju. "Kami datang untuk membawa Anda ke pengadilan. Anda dituduh mengancam ketertiban dan keamanan negara. Anda harus dihukum mati dengan pancung." Kiai Abdul tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jika itu sudah keputusan kalian, maka apa daya saya? Biarkanlah segala yang terjadi sesuai kehendaknya." Tanpa basa-basi lagi, polisi-polisi itu mengikat tangan Kiai Abdul dan memaksanya untuk ikut serta. Mereka berjalan menuju sebuah lapangan terbuka, tempat eksekusi akan dilakukan. Semua orang di sekitar desa sudah berkumpul, menanti dengan harapan dan ketegangan yang membuncah di udara. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Dedi, yang merupakan salah satu murid Kiai Abdul, berdiri di tengah kerumunan itu. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Ia tahu betul bahwa Kiai Abdul bukan hanya seorang kiai biasa. Dia telah belajar banyak dari gurunya selama bertahun-tahun. Bahkan ilmu kebal yang dimiliki Kiai Abdul adalah sesuatu yang tak bisa dipahami oleh orang awam seperti dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ada satu orang yang mampu menghadapi apapun dengan penuh ketenangan dan keberanian, itu adalah Kiai Abdul. Dedi tidak bisa hanya berdiri diam. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekedar eksekusi biasa. Saat Kiai Abdul dibawa ke tengah lapangan, matahari semakin terik. Angin seakan berhenti berhembus, seolah dunia menunggu momen yang tak terhindarkan itu. Satu pedang besar telah disiapkan untuk melaksanakan hukuman pancung. Semua orang terdiam, menyaksikan dengan napas yang tertahan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Hanya ada harapan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa seorang kiai yang dianggap sebagai ancaman bagi negara ini akhirnya akan mendapatkan balasannya. Namun, Kiai Abdul hanya berdiri tegak, menatap matahari dengan penuh ketenangan. Semua orang menantikan eksekusi itu. Petugas yang memegang pedang mulai maju ke depan, mempersiapkan diri untuk menebas leher sang kiai. Suasana semakin tegang. Hening, hanya terdengar suara derap langkah sang algojo yang mendekat. Saat pedang itu diayunkan, yang terjadi kemudian sangat tak terduga. Pedang yang seharusnya memisahkan kepala Kiai Abdul dari tubuhnya,
hanya membentur tubuhnya dengan suara berdebam keras. Pedang itu tidak menembus kulitnya. Tak ada darah yang mengalir. Tak ada luka yang tampak. Polisi dan para penonton terperangah, kebingungan melihat apa yang terjadi. Kiai Abdul tetap berdiri tegak, tidak terluka sedikit pun. Ini tidak mungkin, teriak salah seorang polisi, matanya terbeliak lebar. Kiai Abdul hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh makna, senyuman seorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalian bisa